Aduh, Tuan. Aduh. Baiklah, Tuan. Baiklah. Kalau memang Tuan tidak percaya kepada saya, baiklah. Saya pasrah, Tuan. Tuan boleh membunuh saya. Tapi satu hal saya mohon. Setelah Tuan membunuh saya, tolong kuburkan mayat saya secara baik. Janganlah tubuh saya dicampakkan ke hutan atau ke dasar jurang. Saya tidak ingin raga saya menjadi mangsa binatang buas. Tolonglah saya, Tuan. Tolong, Tuan. Penuhi permohonan saya ini. Rakuti tertegun sesaat mendengar perkataan laki-laki setengah tua itu. Dia menjadi ragu-ragu sekarang. Dia tidak yakin lagi bahwa laki-laki itulah yang telah berbuat usil. Jadi kau rela mati di tanganku? Saya rela, Tuan. Saya rela. Karena saya memang tidak mempunyai pilihan lain. Jangan bodoh. Kalau kau mau mengakui perbuatanmu, kau akan segera kulepaskan. Akui saja. Akui saja. Tuan, apa yang harus saya akui di depan Tuan? Saya merasa tidak berbuat apa-apa, Tuan. Dengar. Aku mempunyai sebuah patung batu. Patung batu itu kuletakkan di depan mulut gua. Patung itu sudah kuanggap seperti guruku sendiri. Aku sangat menghormatinya. Aku sudah menganggapnya seperti benar-benar guruku sendiri. Dan tiba-tiba, ketika aku baru saja kembali dari tengah hutan mencari makanan, telinga patung batuku itu lenyap sebelah. Bagaimana aku tidak marah? Bagaimana aku tidak menjadi kesal dan gusar? Tapi Tuan, untuk apa saya melakukan perbuatan usil seperti itu? Saya memang melihat Tuan sedang bercakap-cakap dengan patung itu. Tapi saya sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi, Tuan. Kalau begitu, baiklah. Nampaknya aku bisa mempercayai kata-katamu. Baik, kau boleh pergi sekarang. Tuan, benarkah Tuan melepaskan saya? Jadi saya boleh pergi sekarang, Tuan? Cepat pergi, sebelum pikiranku berubah kembali. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tapi maaf, Tuan. Saya ingin menyampaikan sesuatu kepada Tuan. Kau tidak usah menyampaikan apa-apa. Cepat pergi sana. Tapi ini untuk keselamatan Tuan. Apa yang akan kau sampaikan? Maaf, Tuan. Kalau memang benar apa yang telah Tuan ceritakan mengenai telinga patung batu itu, saya menjadi curiga, Tuan. Jangan-jangan makhluk jahat itulah yang telah melakukannya. Makhluk jahat? Iya, Tuan. Maksudmu makhluk jahat yang sering mengganggu peramah hutan? Benar, Tuan, benar. Saya kira dialah pelakunya. Harap Tuan hati-hati. Konon kabarnya makhluk itu sangat jahat, Tuan. Dia jauh lebih jahat dibandingkan... Putih segera melompat. Tak lama kemudian tubuhnya sudah lenyap di balik pohon-pohon liar. Rakuti benar-benar merasa geram karena ada tangan-tangan jahil yang datang mengganggunya. Dia menerabas masuk ke dalam hutan, mencari orang yang telah berani menghinanya. Matanya menatap liar ke sana kemari. Tapi setelah beberapa saat lamanya mencari, dan ternyata usahanya belum juga berhasil, Rakuti melangkah kembali dengan lesu ke arah goa tempat tinggalnya. Rakuti berlutut di depan patung batu, gurunya. Ampun, Guru. Saya sudah berusaha mencari orang itu. Kalau saja saya dapat menemukannya, kalau saja saya dapat menangkap orang itu, maka tubuhnya akan lumat saya cincang. Saya tidak terima. Saya benar-benar merasa terhina. Ampun, Guru. Saya telah gagal.
Saya berjanji, suatu saat saya dapat menemukan orang itu. Penghinaan ini harus dibalas dengan setimpal. Si tangan jahil itu harus mendapatkan ganjaran atas perbuatannya yang jahil. Rakuti masih berlutut di depan patung gurunya. Wajahnya membayangkan rasa kecewa yang dalam. Perlahan-lahan Rakuti mengangkat wajahnya. Dan pada saat berikutnya... Oh, Guru! Guru! Kembali Rakuti tersentak. Bibirnya gemetar, tapi tidak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Lidahnya hanya mampu mendesiskan kata guru. Wajahnya merah padam, matanya bernyala-nyala dibakar api amarah, dan matanya tidak lepas memandang patung batu yang sekarang sama sekali tidak mempunyai telinga. Oh, Guru! Guru! Oh, Guru! Kasihan kau, Guru. Maafkan aku. Maafkan. Karena aku telah lengah menjagamu. Keparat. Aku harus bisa menangkap penjahat itu. Aku tidak terima melihat penghinaan ini. Oh, Guru. Jangan khawatir, Guru. Aku berjanji akan meremukkan kepala orang itu. Oh, Guru, hatimu pasti sakit sekali. Demikian pula hatiku. Hati kita benar-benar terluka oleh si tangan jahil. Apa maksudnya? Perbuatan laknat siapa ini? Tidak. Aku tidak akan membiarkan seorang pun berani menghina guruku. Aku pasti akan membalas dengan lebih kejam. Oh, Guru. Percayalah padaku. Aku akan dapat menangkap orang itu. Dan tubuhnya akan kuseret kemari. Biar dia merintih-rintih. Biar dia mengerang kesakitan. Sekalipun dia akan melolong-lolong sampai ke atas langit. Aku tidak akan peduli. Aku akan menyeret ke hadapanmu, Guru. Dan aku akan memotong-motong tangannya. Aku akan mengerat jari-jarinya. Matanya akan kucongkel. Mulutnya akan kupasak dengan kayu hutan. Nanti kau akan menyaksikannya, Guru. Guru, kasihan kau, Guru. Sampai hati orang itu menghinamu seperti ini. Sampai hati dia membuatmu cacat seperti ini. Guru, guruku, guruku. Semula Rakuti bermaksud kembali mencari si tangan jahil, tapi dia segera mengurungkan niatnya karena malam tiba. Bayangan-bayangan gelap menyelinap di balik pohon hutan. Kabut tipis turun perlahan dan udara menjadi semakin dingin. Rakuti tiba-tiba mempunyai pikiran lain. Malam itu dia sengaja tidak akan tidur. Dia akan mengintai. Dia akan berjaga-jaga. Dia benar-benar ingin meringkus si tangan jahil. Sudah sebulan lebih aku tinggal di tempat ini. Apakah aku memperoleh kemajuan? Apakah akhirnya aku akan berhasil meningkatkan kemampuanku dalam hal ulah kanuragan? Kalau aku sampai tidak berhasil, aku tidak akan turun ke sana, berkumpul kembali bersama manusia lain. Aku akan memencilkan diriku untuk selama-lamanya di tempat ini. Lebih baik mati daripada harus menelan kegagalan. Siapa orang yang telah berani berbuat jahil kepadaku? Setan jahanam. Dia
Dia pasti bermaksud mengejek aku, menghina aku. Apa tujuannya kalau bukan untuk menghina dan mengejek? Berani sekali dia memotong telinga guruku. Itu sama halnya dia berani memotong leher Rakuti. Ya, siapapun dia orangnya, pasti dia mempunyai sesuatu yang dibangga-banggakan. Ada dua kemungkinan. Dia orang gila, atau dia orang yang mempunyai ilmu cukup tinggi. Aku mendengar suara langkah-langkah manusia. Pasti dia yang datang. Akan kuserkap orang itu. Akan kuringkus dan kuseret ke depan guru. Perlahan-lahan Rakuti merangkak ke mulut goa. Angin dingin menerpa wajahnya. Hati Rakuti berdebar-debar. Dia yakin si tangan jahil yang datang. Dia merangkak sambil menahan napas. Pada saat itulah Rakuti melihat sebuah bayangan berkelebat di balik pohon. Hei, berhenti! Jangan lari! Jangan lari! Nah, apa katamu sekarang? Ke barat, setan alas. Kau tidak mungkin meloloskan diri. Ayo, balikkan punggungmu dan hadapilah Rakuti. Rakuti mengencangkan otot-ototnya untuk menahan hawa amarah. Tangan kanannya meraba gagang tombak Patmayoni. Sementara itu di hadapannya, di bawah bayangan pohon-pohon rindang, seorang laki-laki berdiri tegar membelakanginya. Ayo, balikkan punggungmu. Jangan sembunyikan wajahmu di balik malam. Hadapilah Rakuti. Bukankah kau yang telah menghina dan mengejek Rakuti? Jangan berlaku pengecut. Jika kau merasa dirimu laki-laki, kau pasti tidak akan melarikan diri. Kau harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kau sudah berani menghinaku. Kau sudah berani menghina guruku. Karena itu, kau harus mendapat balasan yang setimpal. Ayo, balikkan punggungmu itu. Atau aku akan membobol lambungmu. Laki-laki yang berdiri di hadapan Rakuti membalikkan punggungnya perlahan-lahan. Ternyata dia seorang laki-laki yang sudah cukup tua. Rambutnya panjang sampai ke bahunya. Dadanya bidang. Samar-samar Rakuti dapat melihat pakaian yang dikenakannya. Laki-laki itu telanjang dada, sementara bagian tubuhnya yang lain tertutup akar-akaran dan kulit-kulit kayu hutan. Rakuti mencium bau yang kurang sedap, bau tubuh manusia yang tidak pernah dicuci. Busuk. Baumu busuk sekali. Sama persis dengan pekerjaanmu. Kau pastilah manusia setengah siluman. Kaukah itu yang sering mengganggu orang-orang desa di sebelah bawah sana? Apakah kau tidak mempunyai lidah untuk bicara? Siluman jahanam. Kau tidak bisa menakut-nakuti Rakuti. Aku bukan bangsa manusia yang mudah ditakut-takuti. Kau pikir kau ini siapa? Kau boleh membuat hati warga desa di bawah sana menjadi kecut. Kau boleh menakut-nakuti mereka dengan lagat dan gayamu yang memuakkan. Tapi jangan kau lakukan hal itu terhadap Rakuti. Kurang ajar! Mengapa kau hanya berdiri di situ? Kau akan segera mampus di tanganku. Hei! Jangan lari! Awas! Jangan lari kataku! Dasar makhluk jahanam! Laki-laki pengecut! Ternyata kau tidak berani menghadapiku. Kau pastilah orang sinting yang tidak mempunyai masa depan.
gagal menangkap orang itu. Mengapa dia sama sekali tidak membalas waktuku serang? Tapi aku dapat menangkap kelincahan gerakannya. Siapa orang itu? Mengapa aku harus bertemu dengan orang-orang aneh? Belum lama aku bertemu dengan perwujudan Resi Mahalalita. Sekarang aku bertemu dengan siapa lagi? Sungguh sulit menemukan seorang guru. Rupanya aku memang masih harus sabar menunggu. Orang itu pasti tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan terus mengincar dan mengintipku. Apalagi yang akan dilakukannya? Mungkinkah dia bermaksud membunuh aku? Perlahan-lahan Rakuti meninggalkan hutan dan dia berjalan kembali ke goa tempat tinggalnya. Selama berjalan, Rakuti masih terus memikirkan siapa laki-laki yang bertangan usil. Rakuti terus melangkah dengan gontai. Mendadak dia terkejut begitu sudah mendekati mulut goa. Dia melihat patung-batunya, benda yang selama ini dianggap sebagai gurunya, telah lenyap. Rakuti seperti orang kebingungan. Dia berlutut di depan mulut goa, sementara tangannya meraba puing-puing batu yang berserakan di sana-sini. Puing-puing itu adalah bekas patung-batunya yang telah hancur berantakan. Guru, mengapa kau menjadi begini? Siapa yang telah berbuat keji ini? Katakanlah, Guru. Katakan siapa yang telah melakukannya. Oh, Guru, akhirnya kau hancur luluh. Aku menyesal sekali. Aku menyesal karena tidak dapat menjagamu dengan baik. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah Rakuti. Aku murid yang tidak berbakti. Aku murid yang sembrono. Tidak seharusnya aku meninggalkanmu. Guru, sekarang aku tidak mempunyai guru lagi. Guru telah hancur berkeping-keping. Guru telah musnah bersama angin malam yang jahat. Ampunilah aku, Guru. Ampunilah aku, Guru. Rakuti menangis berseduh-seduh sambil berusaha mengumpulkan puing-puing batu. Setelah puas menyatakan rasa kesedihannya, perlahan-lahan Rakuti merangkak ke dalam goa. Dia menyandarkan tubuhnya yang lemah lunglai pada dinding goa. Malam terus merambat perlahan-lahan. Rakuti memejamkan matanya. Dia berusaha melupakan peristiwa-peristiwa pahit yang telah menimpa dirinya. Dewata Agung, apakah aku harus gagal? Apakah semua ini pertanda kegagalanku? Oh, tidak. Aku tidak bisa menelan kegagalan. Lebih baik aku mati daripada harus gagal. Siapa itu yang duduk di depan mulut gua? Aneh sekali. Berani sekali orang itu. Apa maksudnya dia duduk di situ?
Rakuti berusaha melebarkan bola matanya untuk menembus keremangan cahaya malam. Samar-samar dia dapat melihat seorang laki-laki duduk dengan tenangnya di depan mulut goa, di tempat patung-patungnya biasa diletakkan. Hati Rakuti berdebar-debar. Dia merasa akan mendapat kesulitan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.